sedih ya, karena kita kan artis yang dari nol itu berjuang ya kan. Sekarang lo ya Allah ya Tuhan, maksudnya gak ada attitude-nya. Ya benar. Dan kalau misalnya sinetron atau film, pasti dia nggak menghargai jam. Lu tahu pas lagi gue merem, itu poci ada di muka gue. Welcome lagi di Nafiri Podcast. Kali ini saya Rizal Gibran bersama bintang tamu saya yang sangat cantik, sahabat saya yang cukup lama ya. Kurang lebih hampir puluhan tahun lah, pokoknya di atas 10 tahun nih sahabat saya. Siapa lagi kalau bukan DJ Ai Claudia. Cantik banget sih kamu malam ini. Bingung kan lo memanggil DJ Ai Claudia atau Ayunia? Bingung kan? DJ Ai Claudia karena nama populer lu kan ada DJ Ai Claudia kan. Ya, gitu. Kalau sekarang kalau dulu kalau 20 tahun yang lalu kan gue berkarir 20 tahun yang lalu. Ayunia. Gue dulu justru kenalnya sebelumnya tuh Ayunia. Ini tapi karena lu akhirnya lu pangkas nama lu lebih nama panggung lu adalah DJ Ai gitu. Ayang. Itu potongan dari Ayunia. Sip. Tapi by the way bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat dong. Sehat ya. Sukses terus. Sekarang apa nih Ai kesibukannya nih? Kesibukannya masih berkarir. Kebetulan baru 2 video klip yang keluar. 2 video klip? Wah lu eksistensi lu juga cukup lumayan ya? Iya dong. Dan ini on the way masih ada 3 video klip lagi. 3 video klip. Genrenya masih tetap seputar apa? Enggak, kita mengikuti zaman dong. Iya, ngikutin tren ya. Mengikuti tren. Trennya adalah kalau sekarang tuh dangdut ambiar kan. Makanya kan ada klub-klub lagi ambiar gitu kan, memang lagi tren ya, lagi happeningnya di situ ya. Jadi sebenarnya lagu-lagu yang gue punya dangdut itu dibikin DJ. Oh DJ, jadi agak remix gitu ya, agak remix gitu ya. Dengan genre yang sekarang nih, yang dibilang katanya becak lah genrenya, yang ngikuti sekarang aja. Iya, ngikutin tren, ngikutin kekinian ya. Yang zaman terus bergulir, terus bergerak terus, jadi kita harus fleksibel mengikuti perkembangan. Benar, jangan idealis. Jangan idealis. Ai, woi, apa kabar sih lu? Sehat ya? Puji Tuhan sehat-sehat. Kayaknya gue tuh perhatiin lu tuh nyanyi iya, syuting film lu udah kebanyakan. Lu kadang-kadang udah ngambilin porsi-porsi gue juga nih ya. Terus habis gitu akhir-akhir ini udah cukup lumayan. Sebenarnya dulu kayak gue perhatiin dari dulu juga lu berkarir juga gitu kan, women career juga. Terus habis gitu nge-MC juga. Kayaknya jabatan lu tuh bukannya DJ juga. Kayaknya lu palu gada ya? Iya dong. Apa lu mau gue ada? Itu namanya seniman. Itu namanya seniman. Harus bisa apa aja, tuntutan mau apa aja bisa ngikutin ya. Sampai model pun juga. Model juga. Iya, model juga. Pas ketemu lu sama lu model. Keren. Dulu kita jalan-jalan sampai ke mana ya waktu ke Kalimantan ya? Nyanyi di Kalimantan. Kalimantan ya. Oke. Terus yang terakhir ini yang mau keluar ini 2 video klip terbaru ya? 3 video klip ya. Dengan genrenya tadi yang ambiar itu ya, sebenarnya 3 ya. Oke. Gitu. Yang produksi? Di 18 musik. Di 18 musik. Nah, terakhir lu kan juga sibuk berkarir nih. Asik. Kita ngulik-ngulik ya. Kita dalam waktu kita nggak tahu nih ya, produser di belakang layar ini nih akan mengekatnya berapa lama. Yang penting kita ngelos aja dulu ya. Gue perhatikan terakhir kan dulu kan gue sering ketemu lu itu kan yang baju-baju seksi, baju-baju artis gitu ya. Sekarang terakhir lu udah pakai blazer gitu kan, udah meeting gitu kan. Apa sih sebenarnya, bisa ceritain dikit gak Ai? Ya maksudnya gini loh, gue itu kan ya orang entertainment itu kan gak cuma entertainment. Ya, nah kebetulan gue dikasih kesempatan ketemu sama pembisnis. Nah termasuk yang punya ini juga. Termasuk yang punya ini juga dong. Iya dong. Yang punya ini siapa sih? Aduh, siapa lagi? Bu Akim dong. Mentor kita juga ya. Iya dong, mentor kita juga. Nah kebetulan ya beliau Bu Akim juga banyak ngajarin tentang bisnisnya. Jadi ya sudah, gue berbisnis juga, ngantor juga. Terus ya pokoknya udah banyak pengalaman lumayan juga di kantor. Oke. Lo dipindah dari dunia seni, nyanyi, MC, film, terus habis itu DJ gitu kan. Apa yang lo rasain perbedaan antara dunia seni, terus tiba-tiba lo masuk ke dunia yang terkadang ada birokrasinya gitu kan, terus harus formal gitu kan. Apa yang lo rasain transisi di situ tuh apa? Gini, kalau misalnya lo bisa ngikutin kan? Ngikutin ya adaptasi itu ya. Jadi kalau
entertainment ini kan kita kerja sendiri ya. Maksudnya dalam arti ya udah kita nggak mainnya tim. Nah tapi kalau yang gue rasain adalah kalau kerja di kantor bisnis itu mainnya tim. Teamwork ya. Iya teamwork. Nah itu yang gue rasain perbedaannya gitu. Dan itu membuat pengalaman baru dan itu buat insight gue banget lah yang baru. Karena kalau selama ini kan ya udah lu nyanyi ngafalin lagu lirik gitu kan, kayak gitu aja kan. MC udah dapat cue cardnya, udah dapat teksnya, tinggal bacain aja gitu kan. Nge-DJ udah dunianya gitu kan. Yang film tinggal ngikutin skenario gitu kan. Jadi apa perbedaannya itu memang lu bisa sesuaikan ya? Bisa sesuaikan. Dan maksudnya gue pengen nunjukin kepada teman-teman nih gitu loh. Maksudnya dengan teman-teman mana nih? Entertainment semua. Wow, seniman ya. Seniman ya. Jadi maksudnya dengan penampilan yang basically orang menganggap gue seksi lah. Ya kan? Dari dulu kan begitu ya. Emang seksi sih ya. Gue aja waktu show sama lu tuh Iman kuat, Imron yang gak kuat. Padahal gue pakai bajunya biasa loh. Ya ampun cuma dan gue masih ada foto-foto lu yang temputi yang kita tuh. Oke. Gitu, jadi maksudnya gue nggak tahu ya, maksudnya dengan puji Tuhannya mungkin karena dikasih berkatnya lebih ya. Maksudnya badannya isinya lebih. Jadi gue bingung, gue pakai baju apa aja dibilang seksi. Emang seksi sih lu. Emang dari dulu memang gue perhatiin lu memang seksi sih. Lu pakai baju apa aja itu pantas gitu. Gitu lah. Jadi ya pokoknya gue mau membuat image gue adalah meskipun gue orang entertainment sejati, tapi gue tuh ada isinya. Oh iya. Itu dong. Iya dong. Jadi jangan sampai tong kosong nyari bunyinya ya. Jadi kita harus punya integritas dan punya intelektualitas yang bagus ya. Itulah yang nilai plus yang gue pengen ciptakan. Nah, itu. Pada saat lu transisi, bukan transisi, maksudnya lu tetap combine ya antara dunia seni terus juga di bisnis gitu kan. Lu kan harus gerak cepat untuk mengikuti dunia baru ini. Bidang apa sih di bisnis lu yang lu kerjakan sekarang ini, Ai? Banyak bidangnya. Termasuk sama mentor kita ini ya. Mentor kita, sama Bu Hakim ini seputar itu ya. Boleh gak sih disebutin aja? Oke, makanya jangan. Rahasia dapur. Mentor kita. Oke. Nah, jadi bidangnya apa? Kontraktor atau apa? Ya, pokoknya gitu kan? Salah satu bidang pengadaan juga. Terus konsultan keuangan gue. Konsultan keuangan. Ya. Oke. Properti? Enggak. Gue enggak main. Gue lebih konsultan keuangan, lebih ke situ aja sih. Nah, artinya dengan lu bisa menjaga eksistensi ini itu kan lu kan juga sudah 20 tahun lebih di industri dunia hiburan ini kan, Ayah. Nah, apa yang lu rasain perbedaan dari dulu dan sekarang, dan lu masih bisa konsisten, lu bisa menjaga ritme lu dalam berkreasi, dalam berprestasi dan berapresiasi, lu bisa tetap konsisten sementara perkembangan zaman, perkembangan munculnya fenomena artis-artis instan gitu kan, persaingan semakin ketat, teknologi semakin orang udah gampang menjadi artis gitu kan. Nah, bagaimana lu menjaga konsistensi itu dia? Jadi gue ngikutin zaman aja sih. Misalnya pas lagi gue nyanyi gitu kan, lagi masanya waktu itu kan emang gue basically dangdut kan gitu. Basically dangdut lagi sepi, ya gue larinya ke film. Lagi film, gue larinya ke sinetron, ya kan. Abis sinetron gue lari lagi ke model. Ya model. Ya kayak gitulah. Pokoknya terus gitu. Karena gue anak gaul, anak gaul gitu, anak gaul banget gitu loh. Jadi gue meskipun anak dangdut, tapi gue anak gaul sebenarnya. Nah, kenapa gue bisa jadi DJ? Karena ini ceritanya kenapa jadi DJ nih? Karena gue terlalu banyak gaul, ya kan, buang duit dong. Jadi setiap abis nyanyi, abis dapet job, abis di klub party dong. Otomatis kita harus dapat duit juga dari sini kan. Itu enggak, sebenarnya gue juga itu yang gue alamin gitu kan. Jadi otak gue kayak gini, kan udah gitu kalau kita pergi kan rame-rame dong. Iya. Dan sebagai seorang artis, gengsi dong. Kalau dibayarin. Iya, kita yang bayarin gitu ya. Lu tahu dong kalau misalnya udah. Pada saat itu pasti banyak cowok-cowok yang nempel ya. Jadi sebenarnya bukan banyak cowok yang nempel, tapi kebanyakan kan teman-teman kan. Nah, udah gitu circle-circle-nya di situ-situ aja. Dan kita sebagai artis pasti mereka oke lah ikut bareng. Abis itu ninggalin kita kan. Terus bila saya bayar. Nah, itu otak gue langsung berpikir dong. Aduh, nih kalau kayak gini terus nih ya, kayaknya nggak bisa nih. Iya, benar. Ya kan, nah akhirnya harus manuver ya. Iya dong. Nah, terus abis itu gue berpikir pas gue lihat, oh jadi DJ oke juga. Nah, gue ngulik lah tuh DJ itu tuh, maksudnya
apa aja yang didapat? Satu, duit. Kedua, dapat fans juga. Fans juga. Terus kedua tuh kalau misalnya teman-teman mau masuk gratis. Terus udah gitu dapat botol juga kan? Ya, gratis. Gratis botol. Kan? Nah, terus juga banyak suplai. Terus maksud gue dengan gue jadi DJ, berarti untung dong buat gue. Gue bisa bawa teman gue, terus gue nggak bayarin tiket, terus gue nggak bayarin botol, dan semuanya gue nggak bayarin dong. Tapi gue dapat duit. Lu main genre apa biasanya? Lu idealisnya? Enggak, gue nggak idealis. Lu mau all genre main kan ya? Kalau zaman dulu kan kita mainnya progre kan. Jadi progresif. Ngikutin aja, langsung gitu. Repeat. Dari repeat langsung dance. Dari dance, terus sekarang beca. Beca. Kayak gitu aja lah. Fangkot. Oh tidak. Pusing ya. Gue tuh pernah sih, kalau ini gue cerita sedikit, gue pernah ketulak. Lu juga DJ? Ya, gue juga DJ sih sebenarnya. Gue pernah ketulak tuh gara-gara itu kan di komunitasnya teman-teman, di komunitasnya si Aida gitu kan. Gue itu paling anti banget main fangkot gitu kan. Udah akhirnya dapet tawaran main fangkot di salah satu kota di Jawa Tengah, di Jawa Barat lah. Ada satu kota gitu kan. Sementara gue paling antipati dengan fangkot kan. Akhirnya si klub ini tuh berusaha make gue gitu kan. Gue udah tolak-tolak, ayo gue kasih angka tertinggi kan. Oke, gue langsung cari ke teman-teman, minta lagi fangkot. Gue diketahui, wah tuh kan dulu kan kemakan sumpah kan. Tapi sebenarnya sih semua genre itu adalah warna dalam bilang tika per DJ. Nah, lu masuk ke dunia entertain ini dari nyanyi, DJ, terus habis gitu juga film. Lu pernah mengenyam pendidikan khusus nggak, atau memang otodidak? Otodidak atau masuk sanggar. Enggak. Atau memang ada coach yang ngebimbing lu gitu? Uniknya di hidup gue adalah itu semua otodidak, karena kebetulan keluarga gue kan emang seniman semuanya. Kebetulan Mary Sanger, Norma Sanger itu tante gue kan. Nah itu kan memang penyanyi kan, emang seni gitu. Itu juga agak-agak pas ketemu sama mereka juga complicated kan, karena buat orang Manado, ya kan gue Manado kan. Nah itu sebagai penyanyi dangdut itu adalah kayaknya lo kampungan banget gitu. Tapi gue menunjukkan kepada mereka bahwa dangdut ini warna musik Indonesia juga. Gitu. Kan ada lagu dangdut is the music of my country, my country. Oh tetap ya. Okay. Nah sekarang kan perkembangan cepat banget ya dengan adanya platform-platform yang sudah berkembang gitu kan. Artinya terkadang menjadi artis itu yang penting frame first, talent later. Masuk frame dulu, bakat nanti. Nah, sementara lu juga masih tetap bisa menjaga eksistensi lu sebagai seniman juga. Kita ngomong di seniman dulu ya. Bisnis nanti kita akan balik lagi gitu kan. Nah, melihat fenomena ini tuh apa strategi atau siasat lu? Karena ini kan waduh, terpaan ini kan kenceng terus kan, arus ini kenceng gitu kan. Nah, strategi, nah ini gue mau ngulik nih, karena gue mau tiru-tiru juga nih strateginya dia nih gitu kan. Apa strategi lu biar lu tetap masih bisa konsisten di industri hiburan ini? Ya, yang jelas sih udah pasti kita lihat dari sosial media dong, pastinya, ya kan. Yang ya maksudnya kalau sekarang tuh, kalau dulu kita artis itu benar-benar berkarya, baru dibilang artis. Sekarang viral aja artis saya. Ya kan? Terus sekarang tuh yang dilihat bukan dari kreativitasnya tapi follower. Iya, follower. Jumlah follower. Sementara follower bisa kita beli. Benar. Oke, lanjut. Jadi pas gue mengikuti zaman aja sih sebenarnya. Terus abis itu gue pas lagi COVID, kan itu lagi zaman-zamannya TikTok. Nah, gue gimana caranya nih? Gue jangan sampai di masa COVID gue tenggelam. Karena semua berhenti loh. Berhenti. Nah, stuck semuanya. Stuck semua dong. Tapi gue langsung punya ide untuk gue nge-live TikTok di DJ. Oke. Di DJ itu gue nge-live TikTok. Gue lagi tuh. Gue sempet ikutin sih itu kan? live ya. Dan lu itu setiap hari itu berapa jam? 4 jam. Bagi pagi malam aja 4 jam. Dari jam berapa rata-rata? Jam 9 sampai jam 11 gitu. Terus kalau gue lagi kompetisi jam 1, jam 2. Ya, karena gue pernah jadi pemenang ketiga nasionalnya TikTok sampai gue dapet emas batangan. Itu maksudnya karya loh. Iya, karya, dan itu semua orang menontonnya dari rumah semua itu udah jangan. Itu dia. Influence-nya cukup lumayan kencang tuh ya. Benar. Dan gue di situ mendapatkan insight baru adalah gue DJ yang punya yang bisa main lagu K-pop. Dan itu nggak ada loh K-pop. Nah, sampai sekarang itu logo K-pop itu kepake loh ternyata pas lagi sesuai off air ya. Kayak gue sekarang
dengan umur gue sekarang masih dipakai untuk acara. Berapa sih umur sekarang? Gila-gila loh. Pokoknya gue udah hampir kepala 4, hampir ya. Tapi lu mah kelihatan masih tetap kayak 20-an lah. Oh iya. Karena gue harus bermain bersama orang-orang muda. Curiga nih, jangan-jangan ini tiap hari mandinya pakai formalin nih. Makanya awet muda nih. Enggak, sebenarnya ketawa aja sih, happy aja ya kan. Happy aja. Positif terus positif. ya. Oke. Nah, jadi gue itu ternyata dari TikTok itu lagu K-pop itu kepake. Akhirnya gue dipakai sama brand Korea, Bang. Itu memainkan lagu Korea. Ya karena gue cuman gue katanya yang sampai viral nggak di Korea tuh, sampai orang-orang Korea tuh banyak yang tahu juga, atau mungkin orang-orang Korea yang ada di Indonesia. Iya. Nah terus kedua, setiap acara ulang tahun ke-17 gitu, anak-anak 17 tahun kan sekarang pakai DJ kan. Iya. Itu lagunya K-pop, say. Oh, anak-anak sekarang lebih banyak K-pop ya. Nah jadi kepake lah. Jadi gue nggak mati dong karir gue. Emang industri K-pop dan drakor itu memang gokil sih emang. Jadi ya makanya bisa sampai sekarang nge-DJ terus. Ya gue akhirnya bisa mendirikan IO sendiri juga. IO sendiri juga ya. Tapi nggak mengganggu dengan aktivitas lu di dunia bisnis juga? Enggak sih, enggak ya. Karena kalau IO itu gini loh, kan gue udah banyak link lah. Maksudnya dari klien-klien. Terus banyak yang butuh jasa untuk nge-create itu kan. Ya udah kenapa gue nggak bikin aja gitu kan. Tapi tetap talentnya gue. Maksudnya gini, talentnya tetap kita sodorin orang lain. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak cukup, ya udah gue turun ya, say. Benar. Gitu benar. Jadi lu tetap bisa mengikuti perkembangan grafik yang cepat, terus habis gitu dengan algoritma yang cepat ini lu bisa ngikutin. Nah, dulu kan masih lebih ke klasik ya. Kita mau berkreasi di dunia entertain itu harus melalui proses-proses lah. Iya, banget. Lu ceritain sedikit, apa proses lu yang sempat meneteskan air mata juga nggak gitu, atau apa gitu? Pastinya dong, kalau gue ya. Nggak salah lu kemarin sampai nyangsang di negara orang nggak pulang gitu ya? Hah? Iya benar. Itu percobaan itu tiket lo. Itu ujian banget tuh kayaknya. Ujian banget. Ceritain dikit. Jadi awalnya gue itu adalah memang penyanyi dangdut panggung-panggung. Sama dong. Jadi benar-benar. Kalau kita artis dulu ya. Dari panggung ke panggung, terus ada proses lah. Ada proses. Lah ya. Terus gue ketemu sama orang-orang Antv, terus gue ditawarkan untuk jadi backing vokalnya Dangdutria. Zaman itu kan Dangdutria lagi happening banget kan. Tahun 2000-an ya. Ya lumayan lama lah gue di Dangdutria, berkarya. Berkarya lah di Indosiar. Nah dari Indosiar ketemulah sama Endang Raes. Endang Raes, akhirnya gue ngomong sama Endang Raes, aku pengen berkarir nih gitu kan, pengen bikin rekaman. Siapa produser saya sendiri. Jadi gue, lu tau gak, gue jadi dari nyanyi, dulu kan gue nyanyi sama Tommy Ali. Pokoknya muter di Bangka. Itu dari uangnya itu gue kumpulin untuk jadi produser, untuk produce ya. Dan itu itu yang lagu pertama, album pertama. Album pertama. Jadi yang meledak itu Sirgo Bangosir sama Ajep-Ajep. Ini guys nih yang punya Sirgo Bangosir, gula-gula Jawa. Itu. Sampai sekarang gue nyanyi masih. Dan lu ada remikannya juga ya. Gitu. Jadi itu maksudnya modal pertama, tapi nggak nyangka-nyangka meledak lah gue. Itu hoki ya. Itu hoki sampai go internasional, Brunei, Malaysia. Tepuk tangan lo. Iyalah, siapa sih yang nggak tahu lagu Sirgo Bangosir tuh? Iya. Nah, tapi selama proses itu apa yang lu, kan pasti tadi kan proses itu kan berjalan, pasti ada cerita-cerita sedih. Ya, sedih-sedihnya. Dibayar pakai kerupuk. Hah? Lu dibayar Pak? Seriusan, tapi dibayar pakai kerupuk, tapi kerupuknya satu kontainer kan? Nggak gitu, say. Gimana ceritanya sih lu dibayar pakai kerupuk? Ya pokoknya gue nyanyi lah. Di satu desa lah, satu tempat gitu ya? Ya, maksudnya gue dibawa sama seorang artis juga. Terus namanya gue penyanyi kayak apa ya, pendamping. Gue masih polos ya kan, gue ikut-ikut aja. Terus gue pikir gue dapat duit dong. Tentunya gue dibayar sama kerupuk yang kayak kita oleh-oleh gitu loh, yang waktu Kalimantan gitu doang. oleh-oleh kerupuk-kerupuk gitu. Terus dia itu udah gitu pulang, ya nyokap gue nanya dong. Mana honornya gitu, mana duitnya gitu kan. Ini. Itu sih hal yang paling wow, yang maksudnya perjuangan sebelum gue jadi seorang Ayunia atau Claudia yang sekarang dibayar pakai kerupuk. Dan itu kisah yang cukup menginspiratif kita untuk bahwasanya perjuangan itu perlu pengorbanan. Benar. Iya, sampai kemarin aja gue nyanyi aja itu kan ketinggalan pesawat, hampir nggak pulang gue sama Kamel. Itu gimana sih?
Lama Kamil tinggal pesawat tuh nah, di negara orang lagi. Untungnya lu gak diculik lu di sana. Jadi gue tuh nyanyi di Kamboja sama Kamel Petir. Nah, sama Kamel Petir itu gue dipercaya sama Kamel untuk menyanyikan lagu Mandarin ya, mewakili Indonesia. Jadi gue nyanyi lagu Mandarin bukan dangdut gitu loh. Nah, udah gitu gue nyanyi Mandarin lah. Nah, terus kita dikasih tiket. Nah, gue lupa ngerubah jam gua. Jadi jam yang gue lihat itu jam masih Indonesia. Sedangkan itu jamnya kan ada perbedaan Kamboja. Ketinggalan pesawat gue. Gue terus masih ketinggalan pesawat nih, gue nggak bisa pulang. Akhirnya ya udah, karena gue ngelobi yang itulah, maksudnya yang ngajak. Karena kan gue bisa, maksudnya karena gue bisa Mandarin gitu, ya udahlah akhirnya aman lah. Akhirnya beliin tiket baru lagi. Beli tiket baru lagi. Ini kan lu kan eksistensi cukup lumayan ya, 20 tahun di industri hiburan ini kan. Nah, sekarang ini kan gerakannya itu kan cepat gitu kan. Tadi kan aku bilang frame first, talent later gitu kan. Cloud-nya juga cepat banget gitu kan. Nah, terkadang kan memang cuman ada hoki-hokian juga pada saat kadang-kadang cepat naik jeder cepat turun juga. Tapi bagaimana cepat naik itu menjaga eksistensi ini. Nah, melihat fenomena sekarang ini gitu kan, dengan teknologi sudah semakin banyak, platform-platform juga bisa memberikan media untuk kita berekspresi. Ini kan suatu tantangan juga buat dirimu yang mana juga harus menjaga eksistensi karena kamu juga sebagai seorang seniman juga gitu kan. Nah, lu melihat fenomena ini itu gimana ya? Ya sebenarnya fenomenanya sih sedih ya, karena kita kan artis yang dari nol itu berjuang ya kan. Nah, sedangkan tapi gemblengan yang dulu itu lebih matang kan? Iya, lebih matang gitu. Dibayar pakai kerupuk itu gitu kan. Jadi lebih bisa menghargai job dan menghargai orang lah gitu. Cuman maksudnya kok sekarang gampang banget ya, gitu loh. Dan kita sebagai yang punya karya nih, kita punya karya ya, punya karya kok sekarang kayaknya malah nggak dipandang ya, gitu loh. Yang dipandang tuh yang viral-viral. Masa gue harus viral lagi sih? Gitu. Masa gue harus bikin gosip sih, gitu kan? Aduh. Apa Rizal Gibran gitu ya? Rizal Gibran lagi. Tapi memang beda sih, seniman-seniman dulu itu kan gemblengannya kan memang mateng ya gitu kan. Kalau sekarang makanya kan terkadang kan julukannya kan setelah Gen Z ini Gen Alpha atau Gen Strawberry kan. Kalau kita lihat buah strawberry itu kan lembek gitu kan, struggle, kita harus kalau dulu kan tough gitu. Sekarang yang fenomena kemarin digampar sama gurunya dilaporin gitu kan. Gitu. Kalau gue jadi bapaknya pulang anak, gue bawain lagi ke gurunya gitu kan. Bu, gampar lagi Bu nih anak ini karena gue gak bisa didik anak nih. Memang beda ya, kalau dulu kan banget. Kita penggaris lempar wah gitu kan. Ya nggak usah gitu deh, kalau orang seni yang karbitan ya, itu namanya karbitan ya. Itu aja kita kalau ketemu aja asli sombong banget. Oh gitu ya. Sombong banget. Cin, kenapa gitu? Sombongnya tuh gini, kalau dulu kita sebagai artis dari nol, kita misalnya lo baru ketemu gua, tapi itu kita nyapa gitu loh. Attitude-nya ada, bener ya lo? Ngerasain ya? Kak, ya gitu loh, maksudnya ya udah kita say. Gitu. Tapi kalau sekarang, lo ya Allah ya Tuhan, maksudnya gak ada attitude-nya. Ya benar. Nah akhirnya pas lagi dia cuma sebentar, ya udah cuma sebentar kan? Nggak coba lu lihat mana yang dikenang. Oke, gitu loh. Iya kan? Coba lu lihat. Dan kalau misalnya sinetron atau film, pasti dia nggak menghargai jam. Ya. Senioritas itu nggak ada, mereka cuek aja karena dia memang lebih dipegang sama produser gitu kan. Kadang-kadang kalau ribut di lokasi syuting gitu, dia pemain yang salah gitu kan, ya nggak sih, ditegur sama sutradara, bukan pemainnya yang ditegur, sutradaranya yang diganti kan, terkadang seperti itu kan, gitu kan. Itu kan keprihatinan tuh. Nah, loh, itu keprihatinan dari entertainment sekarang loh. Oh iya, banyak. Udah gitu ekosistem industrinya juga. Itu nanti. Itu nanti itu lebih berat, itu lebih akademis lah. Ya kita santai aja dulu. Nah. Dengan kondisi sekarang ini kan, apalagi Indonesia itu kan, gue kan orang riset ya gitu kan. Indonesia ini adalah di Asia ini, terutama Asia Tenggara itu adalah masyarakat pengguna internet tertinggi. Benar. Gitu ya. Yang rata-rata per kapita penduduk Indonesia itu selama per hari itu 10 jam menggunakan internet. Artinya kalau 24 jam, 14 jam itu sisanya buat tidur, buat makan. Artinya menggunakan teknologi yang tinggi. Gitu kan. Nah, sekarang kan orang berkreasi semua menggunakan teknologi ya gitu, mau pakai platform apa segala macam gitu kan, walaupun terkadang banyak banyak konten-konten yang sudah mulai mengarahnya itu sudah mulai nggak benar, tidak menunjukkan marwah atau citra seni itu sendiri gitu kan. Nah, lu melihat fenomena ini tuh sebagai seniman yang benar-benar ditempa, yang benar-benar digembleng gitu kan. Nah, apa sih yang lu sikapi dari kondisi ini? Yang kadang-kadang marwah atau roh dari seni itu sendiri sudah terlalu gampang gitu.
Nih kalau gue kasih contoh ya, di dunia DJ ya, ada sebelum salah satu DJ yang viral dari luar itu viral di Indonesia, dulu klub itu menghargai banget gue sebagai benar-benar DJ yang bisa main. Yes. Bukannya yang jual keseksian, jual badan lah. Oke. Gitu. Tapi pas setelah viral itu banyak banget job yang minta request seperti dia. Oke. Termasuk gue. Terus gue bilang gini, sorry, gue gak bisa karena gue DJ yang bisa main. Iya, gue DJ beneran. Iya, DJ beneran. Gitu, jadi ya itulah, gue sedih banget. Gitu, jadi itu hal kecil. Iya. Terus udah gitu, gue mau apa lagi yang banyak lah tawaran-tawaran karena udah menjurus. Tapi yang sikap lu terhadap industri itu karena mereka mungkin melihat kan tuntutannya seperti itu. Ya gue mending gak usah dapet job. Mending gak usah dapet job. Daripada harga diri lu di. Karena gini, kalau sampai gue melakukan itu terus masuk media segala macam viral atau nggak usah viral deh, maksudnya jejak digital nggak hilang. Gak usah dibohongin ya. Berarti kan job gue bakalan begitu terus dong. Iya benar sih. Kan? Kalau kita sudah menciptakan suatu ciri khas dengan karakter kita, ya sudah kita pertahankan di situ. Walaupun nanti punya ciri khas, kita nggak usah ngikutin orang, kita punya ciri khas sendiri. Itu gitu. Dia. Makanya yang gue jaga adalah nama baik dan karya sih sebenarnya. Benar. Gitu. Kalau di film, terakhir produksi film apa ya? Kutunggu Jandamu, Setan Budak, kayak gitu-gitulah yang sama bareng Dewi Persik. Kutunggu Jandamu, Setan Budak, gimana sih setannya budak? Budaknya dulu kan itu komedi. Oh iya, komedi ya. Bukan horor. Jadi tuh lu main nama si ini ya, komedi itu siapa? Pepi. Apa Pepi tadi yang cerita ya. Terus udah gitu sama masih apa namanya? Dewi Persik masih baru-baru tuh kan. Udah lama banget ya. Dan itu tuh kan kalau dulu namanya memang horor, tapi komedi loh, beda sama sekarang. Nah kenapa gue ditawarin lagi sih main film, tapi kan sekarang kan horor nih. Gue takut, takut templok. Takut kesambat beneran di lokasi syuting gitu kan. Tapi kan di lokasi syuting rame, banyak orang, banyak kru. Karena gini, gue pernah kan lagi itu kan gue syuting Mr. Tukul yang jam-jam itu kan. Terus apa namanya Kiprana. Lu lama loh Mr. Tukul tuh. Iya loh, gue kemana-mana kan. Nah terus udah gitu Antv lah kan waktu itu kan masih kayak gitu lah. Nah itu pengalaman saya. Gue pernah syuting bener-bener pulang. Itu gue memang ngeliat Poci kan. Serius. Oh my god. Gue ngeliat Poci, iya kan. Terus habis ngeliat Poci, pulang dong gue pikir kan ya kayak syuting biasa. Lu tahu pas lagi gue merem, itu Poci ada di muka gue. Ah serius lu? Serius, 3 hari gue gak minum, gak tidur. Di mana? Di Bogor? Enggak, lagi tuh di Depok kalau gak salah. Jadi dia kayak di Studio Alam? Enggak, bukan. Di rumah gitu? Kayak apa namanya, rumah susun. Rumah susun yang udah kosong. Nah Depok apa mana gitu, yang tahu bokap gue. Serius, Poci beneran? Jadi kan pas lagi syuting. Wah ini jadi cerita horor. Jadi gue pas lagi syuting, terus habis itu gue bener-bener ngeliat. Nah udah gitu gue pikir ya udahlah lewat-lewat aja seperti biasa kayak Mr. Tukul lah gitu kan. Totonya dia ngikutin dong say. Serius loh? Iya, terus gue merem. Itu gue kan kita kalau syuting kayak gitu kan jam 5 pagi dong. Terus gue merem, dia di sini dong. Gue kelegepan gitu karena gue takut banget. Nah udah akhirnya gue mandi, kata nyokap gue mandi bla bla bla. Udah dong, abis itu gue merem lagi, Poci lagi. Sampai rumah? Iya, gue 3 hari gak tidur. Hilangnya? Pokoknya gue Poci hilang aja gitu. Pokoknya gue iya dong kan gue juga berdoa kan, maksudnya gimana nih gitu kan Tuhan. Dari situ akhirnya gue minum obat tidur dong. Kayak gitulah merek. Ya karena lu gak bisa tidur kan. Gak bisa tidur lu 3 hari loh. Terus habis itu dari situ gue bilang gue kapok. Gak mau lagi gue. Karena ternyata gue ngobrol beberapa sama orang-orang seperti itu. Gue tuh sensitif. Nah mendingan gue gak ambil deh. Jadi semenjak itu lu agak menolak cerita-cerita film horor ya. Ya kayak kemarin gue juga suka habis syuting kan? Iya di Lumajang itu. Tiba-tiba ada yang ketawa kan. Sekarang gue mau nanya gini, tadi kan lu sudah ngikutin tren perkembangan zaman gitu kan, terus habis itu kan lu juga sudah menyikapi kondisi yang ada gitu kan. Nah harapannya nih untuk industri hiburan ke depan gitu kan, apa nih harapannya, terutama kan lu juga melihat kayak anak-anak baru sekarang itu kok terlalu instan gitu kan. Apa nih lu harapannya untuk kedepannya itu seni budaya kita, terutama ya kan seni budaya ini, terutama budaya ini kan turunannya banyak. Ya, film,
musik, tari, handicraft itu kerajinan tangan termasuk lukisan gitu kan, bahasa, kuliner gitu kan, termasuk herbal Nusantara kan juga termasuk budaya kita gitu. Nah, untuk melihat ke depannya nih bagaimana industri hiburan di tanah air ini agar industri hiburan kita ini bisa bersaing dan bisa go internasional. Oke, kalau dalam sebagai seniman ya. Ini di bidang apa dulu nih? Kalau misalnya kan kalau kayak lu tadi musik, DJ, nyanyi apa sekali itu kan bagiannya kan. Tapi kan lu adalah seniman kan gitu loh. Ya kalau misalnya kita nggak bisa pungkiri juga sih. Kalau misalnya kita mau balik lagi seperti dulu, lebih berkarya itu udah susah. Karena sekarang adalah zamannya udah bergerak ya. Udah bergerak untuk follower dan viral. Jadi karena mengadakan turnover-nya di situ, mengadakan viral gitu. Jadi kalau buat gue sih ya udah kita kadang nggak bisa bendung. Nggak bisa kita bendung. Karena itu kan udah haknya masyarakat Indonesia. Teknologi juga berkembang nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Jadi ya buat kita sebagai seniman ya kan, apalagi misalnya teman-teman yang mungkin idealis, ya coba untuk, kan banyak ya teman-teman yang idealis tuh kadang-kadang kalau nggak ada job tuh sedih kan. Gue juga kadang-kadang sedih kan. Cuman coba untuk realistis juga. Realistis agar dapur juga tetap bisa ngebul ya. Dan ya cobalah hal baru, belajar hal baru yang istilahnya di luar entertainment. Karena apa? Jujur aja yang menghidupkan gue sekarang ini bukan dari job entertainment lagi loh. Tapi dari bisnis betul. Artinya gitu seniman juga terkadang ada waktunya loh. Ada waktunya juga harus berwirausaha kan. Gitu, itu yang bisa menjadi menopang gitu kan. Karena kan gerakannya atau pergeserannya itu cepat gitu kan gitu. Jadi memang harus ditopang dengan bisnis juga. Lu enggak masuk politik, Udah pernah kan? Dulu gue udah pernah. Gue nanya di sini. Kalau gue kan udah tahu semuanya. Dalam-dalamnya lu udah tahu. Cuman kan teman-teman pemirsa kan belum tahu nih kan. Ya, politik sih gue udah pernah. Lu gimana ceritanya sih nyemplung ke politik itu dulu? Karena kan gue nyanyinya sama si Kuning ini kan. Akhirnya gue ditawari masuk. Seperti warna kukul itu kan. Ya. Jadi ketua AMPG lah, salah satu kan. Dari situ ditawarin lah gue. Nah tapi waktu itu umur gue 19 tahun. Jadi buat gue terlalu muda. Karena buat gue kalau misalnya gue menuju ke sana lagi, tua pun kita sekolah lagi kita diterima. Nah kalau untuk sekarang gue nggak dulu ya. Karena kondisi negara kita lagi begini Dan sama. Tapi bukannya dengan kondisi ini, dengan lu cukup mempunyai dedikasi bagus terhadap politik, harusnya membenahi ikut turun dan tahun ini gue ditawarin sama salah satu partai. Udah. Cuman gue kenapa nggak mau coba? Wah ini kondisi lagi nggak sehat nih. Gue nggak mau. Gue lebih ke nanti dulu lah. Nanti dulu ya. Melandai dulu ya. Kita nggak tahu 2029 ya. Apakah dirimu mencalonkan sebagai bupati gitu kan? Ataupun anggota DPR gitu gebrakan kan? baru lah. Oh iya, gebrakan baru kita nggak tahu kan. Gue jadi jajal gebrakan baru. Gue MC jadi gebrakan baru. Kita nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba lu dicalonkan sebagai salah satu menteri gitu kan. Menteri Pemberdayaan Wanita dan janda-janda muda. Tapi gue udah mulai ke organisasi sih. Udah banyak organisasi yang gue jalan. Gila ya si Ain ini apa aja diembat gitu ya, politik main gitu kan, entertain semuanya, semua sektor ya, nyanyi apa bisnis juga gitu kan. Tapi entar loh yang politik gue menarik nih gitu kan. Lu tentunya pada saat masuk situ kan harus belajar, harus ada pengkaderan juga gitu kan, belajar politik. Lu ikut ritme di politik itu bagaimana? Kita baca dan berita lah pastinya. Nah, dan ada di situ kan juga ada ngobrol, banyak ngobrol. Ada sekolahnya juga walaupun secara non formal lah ya gitu kan, informal lah. Iya, banyak ngobrol sama orang-orang hebat juga sih gitu. Nah, cuman kan kalau misalnya di politik sekarang ini harus minimal S1. Iya. Minimal loh. Minimal ya. Jadi buat gue entar dulu deh gitu, karena gue lagi benar-benar lagi menikmati bisnis baru gue di luar entertainment gitu. Jadi nanti aja dulu. Oh gitu. Nanti aja. Tapi nanti suatu saat nanti mungkin akan ada keinginan. Bakatnya ada sih. Kan bakatnya kan ada, udah ada. Kalau sumpama dia lo melihat kita secara besarnya nasional gitu ya. Kalau sumpama lu mau bergerak untuk di politik semuanya tentunya untuk membenahi sesuatu memang harus politik gitu kan. Nah, apa lu tertariknya di mana nih untuk ini harus dibenerin nih? Apa kalau dibenerin di pusat lewat legislatif gitu kan? Atau lu mungkin di daerah lu gitu kan sebagai bupati gitu kan?
Kira-kira daerah mana yang harus lu punya keinginan untuk wah ini harus dibenerin? Kan kalau gue Tangerang. Oh Tangerang, Iya. nggak ingin balik ke Manado gitu? Enggak, karena gue nggak bisa bahasa Manado, Giling. Walaupun turunannya Manado gitu kan? Iya. Gue Betawi banget. Oh Betawi banget ya. Kalau bokap yang duduk iya. pangana pakinda pakoda Ya pasti. ya gitulah. Makanya kalau udah bokap kalau udah ngomong Manado ya? Manado gue Iya, agak iya, di muka. Gitu lah. Pokoknya nanti kita lihat aja pergerakan lihat bagaimana aja. politik, tapi kans ke situ itu atau peluang ke situ masih ada juga. masih ya. ada sih Dan teman-teman. tadi kan lu kan juga ditawarin sama salah satu partai baru juga ya. Tahun yang kemarin itu gue ditawarin, cuman nanti dulu lah. Nah dulu ya, berkarir dulu ya, berbisnis dulu ya. Gue masih belum siap untuk mewarnai rambut hitam. Makin tua gue kalau dihitemin, makanya gue berwarna terus. Oke, sebagai ending nih, apa ya yang ingin Ai sampaikan di Nafiri Podcast pada kali ini gitu kan? Apa ini dari mungkin buat untuk seniman-seniman atau seniman-seniman baru nih, buat adik-adik kita kalau mereka mau masuk ke industri ini, apa yang harus tips-tipsnya apa gitu kan? Bagaimanapun juga cepat atau lambat kan sudah ada generasi-generasi harus kita edukasi kan gitu. Ayo, apa nih? Kalau untuk teman-teman yang benar-benar pengen berkarir di entertainment, ya cobalah untuk berkarya gitu. Jangan cuma hanya viral gitu kan. Gue juga bangga dong kalau mempunyai atau ada generasi baru yang punya sesuatu kayak prestasi di dalam karya gitu. Tidak hanya cuman viral di platform-platform aja betul, gitu sih. Itu kebanggaan kita sebagai yang udah duluan, bener gak? Gitu loh. Jadi itu sih maksudnya berkarya lah. Terkait mentalnya anak-anak baru mentalnya ini harus digembleng ya. Harus digembleng dan tolong attitude-nya ya, meskipun kita tidak seviral kalian sekarang nih. Kan kita kan viralnya pada masanya dong. Iya kan? Ya kalau misalnya kalian tapi paling tidak gue udah pernah jadi Michael Jackson zaman-zaman dulu gitu loh. Jadi ya tolonglah maksudnya attitude-nya ya maksudnya bisa dijaga dan bisa maksudnya menyapa duluan lah. Itu sih. Itu sih yang sangat attitude-nya sih yang jomplang banget. Prediksi gue bukan kayak si ini ya. Gue mau nanya itu bukan lu sebagai, tapi kan lu juga punya insting kan gitu kan. Kayak siapa itu sih yang suka rawang-rawang itu siapa? Hard Gumai. Tapi kan lu punya insting. Nah, ini kan sudah mau akhir tahun ya. Tren apa nih untuk industri hiburan di tahun 2026? Masih untuk film dulu deh. Apakah masih horor? Enggak, tapi gue udah mulai bergerak. Udah mulai bergerak. Okay. Jadi yang gue lihat adalah perfilman ini kayak untuk film ya. Untuk film ya. Untuk film dulu. Untuk film ini kan udah gue lihat dari yang lucu itu tuh komedi ya, agak lain. Itu udah mulai loh. Ya, terus ger ya. Itu seger banget. Animasi juga mulai naik udah ya, bagus. jumbo itu ya. Terus udah gitu keluarga family ya. Kan family juga sempat viral kan. Terus udah mulai namanya jujur Li ya, nih maksudnya pengamatan lu sendiri pengamatan lah ya. Gue ya. Dulu banyak film yang tentang Muslim tapi sekarang religi. Tapi sekarang udah mulai loh tentang agama Kristen loh Nasrani. Jadi buat gue tuh Indonesia ini udah terbuka. Iya, emang kayak kita kan bineka tunggal ika kan. Dan betul. Itu banyak banget loh film-film kayak gitu. Nah itu sih yang membuat gue Indonesia tuh sudah mulai ada perkembangan yang luar biasa. Sebenarnya udah agak lama ya, seperti film Toko Sebelah gitu kan. Itu kan juga mengangkat keluarga Tionghoa gitu kan yang dengan budaya banyak sebenarnya. Tapi memang harus kita itu kan karena beraneka ragam, berbeda tunggal ika ini yang harus. Terus lagu yang sekarang viral aja kan sekarang mengangkat Ambon kan? Iya. Ya kan orang timur. NTT itu sama perpaduan dengan Padang kan gitu kan. Wah keren banget dong. Nah, karena kita nggak bisa kesana, kita bisa nonton. Itu yang mungkin terkadang sometimes kita harus Indonesia ini kaya dengan budaya kearifan lokal musik ya. Ini satu aku sedikit mau merespon aja tuh bagaimana perpaduan musik timur dengan ini ujung sama ujung gitu. Barat sama timur. Nah, artinya ini kan baru dua budaya. Coba kalau sometimes gitu kan dikolaborasikan timur dengan Jawa, dengan Bali, dengan Dayak. Wah, ini kan kita tuh kaya banget loh, kaya banget. Korea aja yang cuma satu budaya aja. Sekarang tapi kita bangga ya beneran dengan lagu Timur ini bisa sampai ke internasional juga. Wow, tepuk tangan dong Indonesia. Itu bangga banget. Oke, DJ, terima kasih udah datang ke Nafiri Podcast ya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Udah
kayaknya 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol ya. Dan sukses sekali lagi buat dirimu. Tetap berkarya, tetap berbisnis ya. Jangan lupa aku diajak terus ya. Oke, pemirsa Nafir Podcast, sekian obrolan kita dengan DJ Claudia. Ya, nanti kita akan ketemu lagi tentunya bersama saya Rizal Gibran. Bye. Terima kasih Nafiri Podcast.